Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Kita masih belum malam. Ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Yang berkaitan, kita lanjutkan pembahasan hadis yang telah lalu, hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah, yang mana Rasulullah SAW mendoakan laknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Sebagaimana sabdanya, qatalallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah SWT melaknat orang-orang Yahud yang menjadikan kuburan para nabinya masjid-masjid. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, maksudnya menjadikan kuburan masjid itu memiliki beberapa makna. Bisa artinya salat atau sujud atau ruku di kuburan, menghadap kepada kubur atau di sisi kubur. Bisa juga membangun masjid di atas kuburan. Sebagaimana hadis Aisyah, kanu idza mata fihim ar-rajulus salih banaw ala qabrihi masjidah. Orang-orang Yahud tatkala meninggal orang soleh di antara mereka, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid, dibuat kubah dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka lah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebelumnya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan ulama-ulama yang lain tentang illah, alasan atau sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang untuk menjadikan masjid di atas kubur. Beliau berkata, imma fi syirk al-akbar atau fi ma dunahu min asy-syirk. Bisa langsung menjatuhkan seseorang kepada syirik akbar yang mengeluarkan daripada keislaman, atau di bawah daripada itu, daripada kesyirikan, yang dia sebagai wasilah, sebagai perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Artinya syirik akbar yang pertama, atau bisa menjadi perantara kepada syirik akbar, berangsur-angsur bisa menjadi syirik akbar. Iya. Kenapa kata beliau? Fa inna syirka bir rajul alladhi yu'taqad sarahuhu
aqrabu ila an-nufus min asy-syirk bi khashabah aw hajar. Karena kesyirikan terhadap seseorang yang diyakini kesolehannya, ketakwaannya, kewaliannya, ini sangat dekat kepada jiwa-jiwa manusia dibandingkan syirik dengan pohon atau batu atau gunung atau laut atau benda-benda mati yang lainnya. Makanya kita lihat, kata beliau, tajidu ala syirk yatadarrauna indaha. Kita lihat betapa orang-orang musyrikun yang berlaku syirik seperti ini itu di hadapan kuburan wali-wali, di hadapan kuburan orang-orang soleh tersebut, ketika mereka beribadah itu betul-betul khusyuk, khudu. Mereka menyembah dengan hatinya, betul-betul hadir hatinya. Ibadah yang tidak mereka lakukan yang demikian ketika di masjid. Ketika di masjid kering kadang-kadang menurut mereka, hampar saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kuburan wali, beribadah di sisi kuburan wali, baru mereka rasakan betapa khusyuknya. Baru mereka kadang-kadang baru bisa meneteskan air mata di situ. Khusyuk luar biasa. Ya. Dan kebanyakan mereka yarjuna min barakatis shalah indaha wa du'a ma la yarjuna fil masajid. Kebanyakan mereka mengharapkan keberkahan beribadah di situ. Ada yang langsung menyembah wali tersebut, memohon langsung kepada wali tersebut, itu sudah jelas. Syiriknya tidak ragu-ragu lagi. Tidak ada keraguan lagi tentang kesyirikannya. Ada yang berkeyakinan mengharapkan keberkahan di situ. Salatnya merasa lebih afdal daripada ketika dia salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Doanya mereka rasa lebih mustajab di situ daripada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan seperti ini Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu yang seperti ini. Pintu yang mengajak kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk salat di kuburan sama sekali. Walaupun seorang yang salat di situ tidak dengan meniatkan mengharapkan keberkahan. Apalagi kalau punya keyakinan seperti itu. Apalagi kalau punya keyakinan dia lebih berkah. Kalau tidak mengharapkan keberkahan saja, itu hukumnya haram. Apalagi kalau sekiranya meniatkan keberkahan di situ. Maka beliau katakan, wa amma idza qasada ar-rajulu as-salah 'inda al-qubur tabarrukan bis-salah fi tilka al-buq'ah wa hadha 'ainul muhadatsati lillahi wa rasulihi. Kalau sekiranya Rasulullah SAW melarang seorang untuk sholat di dekat kuburan, di sisi kuburan atau menghadap kepada kuburan, sholatnya dia niatkan untuk Allah SWT, itu saja diharamkan oleh syariat. Walaupun dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia sholat di situ dalam rangka mengharapkan keberkahan. Dengan sholatnya di sisi kuburan tersebut, dia punya keyakinan yang lebih khusus, lebih utama, lebih afdal dibandingkan sholat di tempat yang lain. Ini adalah intinya permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kepada kuburan. Iya,
Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahud yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Artinya sujud di situ, salat di situ. Maka di sini kita nukilkan pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah taala juga beliau katakan, "Faman lahu ma'rifah bisyirk wa asbabihi wa dhara'ihi." Wa dhara'ihi, barang siapa yang mengenal, memiliki ilmu tentang hakikat kesyirikan serta sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, jazama bima la yahtamil syak an hadhihi al-mubalaghah wal la'n wan nahy laysa li ajli najasatil ard min rafatil amwat. Ya. Dia bisa meyakinkan, dia bisa berkeyakinan dengan keyakinan yang mantap, tidak perlu ragu lagi bahwasanya laknat dari Allah dan Rasulnya, larangan dari Allah SWT dan Rasulnya dengan keras, bukan semata-mata karena khawatir najisnya tempat tersebut. Karena ada sebagian yang mengatakan, kenapa Rasulullah SAW melarang seseorang sholat di sisi kuburan? Karena khawatir najis. Bukan itu. Kalau karena khawatir najis, maka tidak boleh sholat sama sekali di situ. Sementara sholat jenazah sudah kita sebutkan bahwasanya boleh di situ. Sholat jenazah, mendoakan syafaat supaya orang yang disolati di situ boleh dikabulkan syafaatnya di sisi Allah SWT. Itu boleh. Buktinya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Kalau karena sekedar najis. Tapi di sini bukan karena najis. Yaitu dikarenakan khasyatan minat tadarrud indah ila ibadatiha. Dikhawatirkan ini bisa mengantarkan kepada penghambaan diri kepada orang soleh yang dikubur di situ. Atau langsung bentuknya peribadahan secara langsung. Bisa dua. Tadi kan sudah disebutkan, bisa langsung beribadah kepada wali tersebut, orang soleh tersebut, atau bisa mengantarkan kepada peribadahan orang soleh tersebut. Bisa syirik akbar dikatakan Syekhul Islam, bisa wasilah kepada syirik akbar. Ya, dan inilah barang siapa yang bisa melihat tarikh, dia akan bisa melihat inilah pintu pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Disembahnya orang-orang saleh sebelum Nabi Nuh alaihissalam, Wad, Yahus, Ya'uq, Nasr, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Nuh dan ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikianlah awalnya terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yaitu syubhat, kerancuan dalam berpikir tentang keutamaan orang saleh. Orang saleh utama di sisi Allah SWT. Kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang saleh, tapi menghormati dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat, bukan dengan melebihi batasannya, bukan dengan hulu, bukan dengan berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Ini kan bentuk cinta kepada orang saleh, betul cinta kepada orang saleh, tapi bukan dengan cara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan seperti itu. Ya, ini makanya Allah dan Rasulnya menutup pintu itu, menutup pintu yang demikian. Makanya disebutkan dalam hadis yang setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW itu dikubur di rumahnya, yang pertama dikarenakan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ma min nabiyyin yamut illa qubira fi makani mautihi. Tidaklah seorang, atau kama qala Rasulullah SAW, hadis Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah seorang nabi meninggal melainkan dia dikubur di tempat di mana dia meninggal. Jadi tidak boleh memindahkan jasad seorang nabi, maka dia harus dikubur di situ. Nah, kebetulan Rasulullah SAW itu dikubur
di kamar Aisyah karena beliau meninggal di kamar Aisyah. Dan kamar Aisyah tentu saja bukan di dalam masjid. Iya bukan? Kamar Aisyah itu di luar masjid. Kamar Aisyah itu di luar masjid. Ya, maka dari sini ini terbantah syubhat kerancuan yang ada pada sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu kuburan Nabi di dalam masjid. Bukan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang kuburan Nabi itu bukan di dalam masjid. Ya. Kuburan Nabi itu di luar masjid. Ya. Kuburan Nabi di luar masjid karena terpisah antara kamar Aisyah dengan masjid. Terpisah, ada sekat. Ada sekat. Di zaman dulu ya sekat dinding. Kalau sekarang sudah menjadi 3 sekat. Lebih lagi. Ya, jadi tidak termasuk bukan bagian daripada masjid. Bukan bagian daripada masjid. Ya. Baik, dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah yang jelas tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan atau mengubur jenazah di dalam masjid. Hadis ini juga menunjukkan tidak sah sholat di masjid yang ada kuburan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang membangun masjid di atas kuburan atau mengubur jenazah di dalam masjid ini adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rincian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Tahdhirus Sajid tentang perkara ini. Beliau sebutkan di halaman 122 beliau mengatakan anna nahya an bina al-masajid al-qubur yastalzim nahya an as-salat fiha min babi anna nahya an wasilah yastalzim nahya an al-ghayatil bil aula wal ahra. Ya. Jadi larangan membangun masjid di atas kuburan ini sebagai konsekuensinya larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Karena apa? Karena larangan dari wasilah mengharuskan, melazimkan, konsekuensinya larangan daripada goyahnya sendiri. Intinya apa? Intinya larang untuk beribadah di situ. Membangun masjid itu bisa mengantarkan kepada beribadah. Membangun masjid di atas kuburan mengantarkan orang untuk beribadah kepada selain Allah SWT di situ. Sehingga kesimpulannya sholat di situ di masjid yang seperti itu dilarang. Dan hukum asalnya namanya larangan dari syariat mengantarkan kepada kebatilan sholat di situ, batilnya sholat di situ. Hanya saja ada catatan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, inna lil musalli fil masajid al-mazkur halatain. Ada 2 kasus. Ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang keadaan yang pertama, beliau sebutkan ayyaqsud as-shalah fiha min ajli al-qubur wa tabarruk biha kama yaf'aluhu katsir min al-'amma wa ghairu qalil min al-khassah. Orang salat di masjid yang ada kuburannya dikarenakan kuburnya. Dikarenakan mengharapkan berkah salat di situ. Barangkali doanya lebih mustajab. Sebagaimana dilakukan oleh banyak orang awam dan tidak sedikit daripada orang-orang yang mengerti ilmu. Wal iyad billah.
Keadaan yang kedua, ayyusalli fi ittifaqan la qasdan lil qabr. Salat itu dia bukan memaksudkan untuk kuburan, dia memaksudkan karena Allah SWT. Kebetulan di situ ada kuburan. Kata beliau, "Fa bil halatil ula la syakka fi tahrimi shalah fiha bal fi butlaniha." Keadaan yang pertama, tidak diragukan lagi tentang keharaman salat di situ dan batilnya salat di situ. Ya, bisa mengatakan kata Syekhul Islam bisa mengantarkan kepada syirik akbar atau yang di bawah daripada itu. Jadi salat untuk memaksudkan dikarenakan kuburnya, ya bukan karena Allah SWT, dikarenakan mengharap berkah di situ. Karena apa? Karena Rasulullah melarang membangun masjid di atas kuburan. Laknat dari Allah SWT dan Rasulnya. Amma fil halati tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, fala yatabayyanu li al-hukm bi butlan as-shalah fiha wa innamal karaha faqat. Adapun keadaan yang kedua, seorang sholat di masjid yang ada kuburannya karena Allah SWT, bukan karena kuburannya, bukan juga mengharapkan berkah. Hanya saja pas kebetulan di situ ada masjid, ada kuburannya. Kata Syekh, saya tidak berani untuk menghukumi batilnya sholat di situ. Dia katakan makruh saja. Karena untuk mengatakan batilnya dalam permasalahan ini butuh dalil yang lebih khusus. Ya, makanya dia katakan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Walaupun di akhir pembahasan beliau katakan, aku hadza mu'taridun bi anna al-mawdu' yahtaj ila mazid min at-tahqiq. Walaupun permasalahan ini butuh lebih dirinci lagi. Walaupun beliau dia katakan al-qaul bi butlan muhtamil. Dia mengatakan batil juga sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi beliau cenderung mengatakan bahwasanya makruh saja. Ya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini sama dengan Syekh bin Baz rinciannya. Beliau ditanya di dalam fatwanya jilid yang ke-12 halaman 372 soal nomor 292. Su'ila fadilatu Syekh an hukmi shalah fi masjid fihi qabr. Beliau ditanya ya tentang salat, hukum salat di masjid yang ada kuburannya. Ini imam al-sunnah di zamannya, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini kita bacakan pendapat fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. As-shalah di masjid fi kubur ala naw'in. Beliau katakan salat di masjid yang ada kuburannya ada dua macam, ada dua bentuk. Yang pertama, ayyakun al-qabr sabiqan al-masjid. Beliau merinci, beliau katakan apabila kuburan lebih dahulu dibanding masjid. Jadi sudah ada kuburan itu, kemudian baru dibangun masjid. Sehingga masuklah kuburan di dalam masjid. Sehingga kalau yang wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan masjid yang seperti ini, tidak sholat di situ, dan wajib untuk dihancurkan masjidnya. Iya, wajib untuk dihancurkan. Kenapa? Karena laknat dari Allah SWT dan Rasulnya. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk turun tangan dalam permasalahan ini. Ada kuburan, kemudian sekian masa dibangun masjid di atasnya. Secara otomatis punya keyakinan tertentu. Jenis yang kedua, keadaan yang kedua, ayyakuna masjid sabiqun al-qabr. Masjid
dibangun terlebih dahulu, baru kemudian masuk kuburan. Dia katakan bihai sujud mayyit fi ba'da bina masjid. Jadi kuburannya setelah ada masjid. Masjid dulu baru ada kuburan. Iya. Fal wajib nabsul qabr. Apa yang dilakukan? Kata beliau, wajib bagi pemerintah kaum muslimin atau keluarga yang punya masjid atau punya kuburan untuk membongkar kuburannya dan mengeluarkan kuburannya, jenazahnya dikubur bersama pemakaman kaum muslimin. Iya. Dari masa ke masa yang namanya jenazah itu dikuburkan bersama pemakaman kaum muslimin dari masa ke masa. Ya kecuali Rasulullah, karena Rasulullah ada apa? Ada syariat khusus dari Allah SWT. Allah tidak ridha seorang nabi meninggal melainkan harus dikubur di tempat dia meninggal. Adapun Abu Bakar dan Umar itu Allah Ta'ala alam itu khusus untuk mereka berdua. Iya. Jadi karena sudah ada kuburan Rasulullah SAW di situ, ya otomatis sudah jadi kuburan. Ya. Sehingga masuklah Abu Bakar dan Umar. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat. Sehingga tidak ada sahabat yang lain. Iya. Ada sahabat yang paling afdal di antara sahabat-sahabat kan 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas dan lain sebagainya. Ada 10. Tapi antum tahu mana kuburan mereka? Yang ketahuan itu cuma kuburan Abu Bakar dan Umar. Cuma kuburan Abu Bakar dan Umar. Sehingga kalau sekiranya boleh menambah kuburan di situ, para sahabat pasti berduyun-duyun. Pengen, Utsman kepingin, Ali kepingin, yang lain juga kepingin. Dekat dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tidak terpisah antara Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu ketika hidup dan ketika matinya. Ya, antum lihat para sahabat sepakat tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar dibandingkan sahabat yang lain. Jadi kata Ali radhiyallahu taala anhu memuji Abu Bakar dan Umar itu aja. Itu kalau ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Datang Rasulullah SAW, Abu Bakar serta Umar. Iya. Pergi Rasulullah SAW, Abu Bakar serta Umar. Selalu saja disebutkan mereka bertiga. Ketika hidup, ketika meninggal. Sehingga terkumpullah mereka bertiga di dunia dan akhirat. Iya. Ya. Ini kita lihat tadi kita sebutkan bahwasanya para sahabat-sahabat yang ashab Badar mana coba disebutkan oleh ulama al-tarikh. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya siapa yang paling mulia di sisi Allah SWT, siapa yang paling hormat terhadap orang-orang soleh? Ya para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW. Tapi tidaklah penghormatan mereka kepada orang-orang soleh mengantarkan mereka untuk mengagungkan kubur, untuk menyembah kuburan. Sehingga apa? Sehingga ulama tidak sepakat tentang kuburan Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk yang 10 tadi. Khilaf yang ulama mana kuburannya. Coba kalau sekiranya orang yang sekarang tidak ada, bisa disembah-sembah itu kuburan. Mana kuburan Abdurrahman bin Auf yang kalau sekiranya ini derajatnya di sisi Allah SWT, beliau berinfak separuh mud, itu bisa mengalahkan infak sahabat yang lain sebesar gunung Uhud. Tahu nggak? Rasulullah waktu kejadian beliau bersabda, demi walladzi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhrin dhahaban la ya'dilu mithla nasi mudda ahadihim wala nasifa. Kata Rasulullah SAW, ini sahabat sama sahabat. Perbandingannya coba lihat. Kalau salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan bisa menandingi infaknya orang seperti Abdurrahman bin Auf, walaupun dia cuma segenggam atau separuh daripada itu. Ya, ini semestinya Pak, ini kan jelas keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana kuburannya? Ya. Mana kuburannya? Ya. Sahabat semuanya menghormati Abdurrahman bin Auf, tidak ada yang tidak menghormati. Tapi apakah harus dengan disembah-sembah? Tidak, dikubur
sama seperti kuburan sahabat yang lain, sampai sekarang tidak ketahuan di mana tempatnya. Ya, tidak ketahuan di mana tempatnya. Utsman bin Affan sampai sekarang tidak ketahuan di mana posisinya. Ya, sahabat yang mulia di sisi Allah SWT yang lain, Ashab Badar, 300 sekian sahabat Badar, mana? Ya, coba kalau yang ada, kalau mereka meninggal sekarang, wah sudah jadi pindah nanti Ka'bahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya generasi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun pertama, ya, generasi Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, ini mereka menghormati orang-orang soleh, ya, akan tapi tidak mengantarkan penghormatan mereka kepada orang soleh untuk mengagungkan kuburan sehingga kuburan dibangun. Padahal apa kata Rasulullah SAW, ya, berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu tatkala mengirim utusan, ya, apa beliau katakan kepada Abul Hayyaj, ya, katanya, ala amartuka, ya, tidakkah engkau mau aku perintahkan, tidakkah engkau mau aku utus bagaimana Rasul mengutus kepadaku, Allah kada qabran musyrifan ila sawaita, tidaklah engkau lihat kuburan yang tinggi melainkan engkau ratakan. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Coba apa yang terjadi sekarang? Semua kuburan, orang sekedar soleh sedikit langsung dibangun tinggi. Iya, ini pertentangan terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Jadi kita sebutkan tadi, Syekh Muslimin merinci. Syekh Muslimin sama dengan Syekh bin Bas dalam permasalahan ini. Beliau katakan kalau kuburan, kalau masjid lebih dahulu, kalau kuburan lebih dahulu, kemudian dibangun masjid, itu tidak dilakukan lagi tentang keharamannya, kebatilannya. Adapun keadaan yang kedua, masjid sudah ada, kemudian baru masukkan kuburan di situ, maka pertama yang wajib dibongkar kuburannya, dikeluarkan jenazahnya, dikubur bersama jemaah kaum muslimin. Adapun masjid, beliau katakan fataju salati, bisa ayat yakun al-qabr amama musalli, boleh salat di situ kata Syekh, dengan saat kuburannya jangan di depan orang sholat, jangan dijadikan arah kiblat, ya. Paham ini? Ya, karena Rasulullah melarang sholat di kuburan yang menghadap kepada kuburan. Ya, demikian sama apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sama di dalam pelajaran Sahih Bukhari-nya, beliau ditanya, jawabannya sama seperti rincian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Adapun Syekh Albani rinci beda dengan rinciannya, sisi pandangnya beda ketika beliau merinci apakah memaksudkan mengharap berkah atau tidak. Beliau tidak merinci mana yang lebih dahulu. Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh bin Baz, mana yang lebih dahulu? Ya, kalau lebih dahulu kuburan kemudian dibangun masjid, maka sini batal salatnya, haram salatnya. Kenapa? Karena tidak akan dibuat seperti itu melainkan punya keyakinan tertentu, ya. Melainkan punya keyakinan tertentu terhadap kesolehan orang tersebut. Tapi kalau masjid terlebih dahulu kemudian masuk kuburan, pertama yang harus diingat, kuburannya kalau bisa keluarganya atau kalau tidak pemerintah itu membongkar kuburannya, dipindahkan kepada pemakaman kaum muslimin. Iya. Ya, adapun sholat di situ sah-sah saja kata saya. Ya, selama jangan menghadap kepada kuburannya. Ya. Mungkin kuburannya di belakang atau di samping, jangan menghadap kuburannya karena ada hadis yang melarang secara khusus. Ini rinciannya. Ya, ini rinciannya. Wabillahi taufiq. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu.